Mania, saya Miftahul Jannah, saya Chania Rosanda Isani, dan saya sendiri Aditi Putri. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia MPD. Assalamualaikum Ibu, kami mahasiswa dari Universitas Karawaci PTSI. Di sini kami dengan tujuan untuk mewawancarai Ibu terkait tugas kami pada mata kuliah bimbingan konseling dengan saya Chania Rosanda Isani dan rekan saya Aditi Putri. Baiklah Bu, sebelum kami memulai wawancara, kami izinkan Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, hari ini karena Ibu mau diminta keterangan sebagai narasumber kelas 6 untuk tugas bimbingan konseling kalian. Ibu langsung aja apa yang ditanya secara kemampuan Ibu ya, punya aja. Bisa dipersilakan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi wali kelas? Saya 2016 di sini di SD Proses Sekolah ini itu udah 7 tahun jadi wali kelas sampai hari ini masih diamankan. Menurut Ibu menjadi seorang wali kelas pastinya Ibu juga sekaligus merangkap menjadi guru BK ini untuk membantu mengatasi jika peserta didik yang bermasalah. Nah, pertanyaan Ibu, menurut Ibu seberapa penting sih kira-kira bimbingan konseling ini? Jadi wali kelas memang punya tugas selain mengajar, dia punya satu peran yang penting sekali untuk mengedukasi. Jadi anak-anak yang bermasalah ini bisa kita identifikasi yang berkaitan dengan apa problem dari rumah dan sekolah itu sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Itu tujuan dari konseling. Saya selaku wali kelas ya, memang untuk mengatasi anak-anak yang punya problem masalah itu kegiatan yang saya lakukan di luar pembelajaran. Jadi memang konseling ini betul sangat penting sekali, merupakan bisa problem ini bisa jadikan sumber aja untuk bikin tindakan kelas ya. Jadi seperti itulah di saat penggunaan konseling ini, di saat anak-anak itu sedang menghadapi permasalahan baik internal keluarga dia maupun masalah dari rumah. Itu salah satunya. Lanjut, nah selama Ibu menjadi wali kelas 6 sekaligus menjadi guru BK, jenis masalah apa saja yang sering dihadapi oleh siswa? Masalah yang sering dihadapi berkaitan dengan apa ya, dengan pembelajaran tahun ini kan dikatakan ya, zaman yang sering dihadapi adalah masalah bullying. Bullying ini kan ada dua macam, satu yang sifatnya fisik, kekerasan, yang satu lagi sifatnya lisan atau perkataan ucapan. Jadi memang zaman sekarang itu memang luar biasa peningkatan dalam hal peningkatan untuk ilmu pendidikan, tetapi dalam segi moral, segi etika, tingkah laku memang mengalami beberapa penurunan. Ya. Sekarang yang banyak dilakukan untuk kelas 6 ini yang saya rasakan adalah bullying masalah lisan atau perkataan kotor, mengejek nama orang tua, menghina teman, itu yang sering terjadi. Nah, itu bullying. Menurut Ibu, faktor apakah yang menjadi masalah ini? Ya, faktor-faktor bullying itu banyak. Masalahnya bisa dari internal mereka atau dari eksternal. Selama ini yang didapatkan mungkin dia lebih banyak menyaksikan pemain media sosial. Ya, media sosial itu betul-betul luar biasa efek dampaknya, pengaruhnya. Kalau tidak diporsikan pada tempat hal yang betul-betul bahwa medsos itu adalah salah satu fasilitas untuk mendukung pembelajaran baik di rumah. Tetapi kebanyakan sekarang yang terjadi itu adalah media sosial itu tempat ajang bisa dikatakan pamer, ya, bisa dikatakan media untuk saling hina menghina caci. Dengan media sosial itu yang terjadi di bangsa kita, anak bangsa kita, dia tidak bisa menilai. Namanya anak SD itu kan butuh bimbingan, butuh mendidik, dia butuh pengajaran. Anak SD sangat cepat sekali dia menangkap ya saringan tanpa ada saring, karena sesuai dengan umurnya dari umur 7 tahun atau 6 tahun sampai umur 11 itu dia bagus
sekolah. Hal itu yang merasakan pengaruh dari medsos ya, Android itu luar biasa dampaknya. Karena anak sekolah dasar belum bisa memakai mana filter ya, sedangkan yang besar juga belum, apalagi anak SD. Jadi apa yang dapat di medsos itu yang ditampilkan dan dibawakan ke temannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Jadi memang tantangan berat ya bagi guru SD dan mereka untuk ya mempertahankan akhlak yang dikatakan bagaimana berakhlak itu produktif siswa ini yang Pancasila SD pelajaran mengenai Pancasila. Itu makanya sekarang yang kita tekankan itu bisa Selanjutnya, menurut pengalaman Ibu selama mengajar, adakah masalah terberat yang pernah disampaikan siswa kepada Ibu? masalah terberat insya Allah sampai hari ini. Karena apa? Karena setiap peluang-peluang itu sudah saya baca kemungkinannya. Saya dalam menyikapi suatu masalah itu saya klarifikasi dulu. Umpamanya contohnya orang tua, misalnya sekolah. Saya apa dulu saya lakukan apa permasalahannya. Nah, sampai hari ini alhamdulillah ya untuk kelas 6 ini selama saya ngajar nggak ada klaim, artinya orang tua nggak ada datang ke sekolah untuk menyampaikan hal yang tidak bisa diterima. Nah, itu juga anak-anak yang di kelas 6 itu semuanya saya ajak dia berpikir dewasa bukan hal yang negatif. Dewasa bagaimana dia itu harus berkembang namanya, bagaimana berkembangnya. Jadi insya Allah sampai hari ini tidak ada terbuat, tapi hanya kasus-kasus yang konselingnya ya, misalnya PR-nya dibikin di sekolah, alasannya banyak orang tua kerja nyari ini, bisa kita kolaborasi, kita silakan itu. Kemudian masalah bullying tadi, kalau untuk fisik memang di sekolah ditekankan tidak ada fisik. Cuma yang namanya fisik nggak ada ya, tapi yang ini lisan kan ringan. Jadi yang sering terjadi di kelas hanya lisan. Ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan ada juga, tapi yang banyak adalah saling menghina teman ya, atau menyebut nama orang tua atau dihinakan yang di kelas. Nah, selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan kepada siswa tersebut? Kalau masalah kesulitan tidak terlalu sulit, cuma saya ada satu masalah karena di saat itu mungkin anakku emosinya tidak terkontrol. Saya pun waktu itu harinya pernah kejadian waktu itu kelas 6 yang namanya kakak itu mungkin dia nggak puas ya, emosinya memang labil ya kan, mempunyai temperamennya tinggi karena itu faktor orang tua. Kemudian saya waktu itu sedang cukup bermasalah, saya tidak bisa mengcover dia, menghandle dia. Saya minta tolong sama ibu itu diselesaikan. Akhirnya dikasih ke ibu sekolah. Kemudian ke depannya mereka itu tidak apalagi stabil lagi, tidak ada emosinya seperti sudah normal kembali. Kata kuncinya adalah anak sekolah dasar atau apalagi anak kelas 1 kita dekat dengan dia. Jadi kata dia, apalagi kelas 1 dengan kelas 1 itu ya penuh dengan kasih sayang. Memang mengajarku kalau kita profesional ya, pertama langkah pertama kalau kita mengajarnya ya, kalau dia ikhlas ya, hanya ridho dari Allah, semuanya aman, semuanya aman. Itu konsep di SD, penuh dengan kasih sayang, kemudian dengan kemudian untuk kelas tinggi kita mulai apalagi zaman sekarang zaman now kita mulai bersahabat dengan dia. Jadi kami tahu kemudian ilmunya di SD. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan lagi Bu, selain daripada masalah pribadi peserta didik, masalah apa lagi yang biasa Ibu temui selama menjadi guru di sekolah ini? Dan juga contoh dalam kegiatan pembelajaran, pasti ada murid yang sulit memahami pembelajaran tersebut. Nah, itu masalah tersebut bagaimana cara Ibu mengatasinya? Jadi sekarang ya, sesuai dengan pembelajaran merdeka mengajar atau merdeka belajar, sekarang kan yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu adalah literasi dan literasi. Ya,
Literasi itu yang berkaitan dengan membaca cerita. Anak harus bisa memahami apa yang dia baca tadi, ya. Kemudian kalau numerasi yang berkaitan dengan pola matematika itu anak harus bisa memahami. Sekarang kendalanya, ya, mungkin ini kan udah zamannya zaman merdeka belajar, jadi anak itu kan tidak fokus dari sekolah aja, dari buku cetak belajar. Semua sekarang fasilitas itulah media pembelajaran. Jadi yang dirasakan saya sampai hari ini, ya, untuk kelas 6 masih tingkat pemahamannya sangat artinya sangat menurun. Memang berefek dari kelas bawah. Kata kuncinya satu, anak SD harus membaca lancar. Yang kedua, di kelas tinggi itu dia tidak membaca lancar, tetapi dia bisa memahami soal cerita dalam bentuk matematika masih masih dalam bentuk ya, cerita-cerita atau fiksi. Jadi itu yang saya rasakan sampai hari ini. Bagaimana nanti mereka kan hari ini yang kelas ini diberikan mereka kan launching pertama untuk ujian Amerikanya yang komputerisasi. Jadi itu salah satu ya beban saya istilahnya, berpikir dengan bagaimana triknya saya untuk meningkatkan itu. Sekarang yang saya lakukan bagi anak-anak kelas 6 yang masih literasinya masih minim, sebelum pembelajaran kita baca dulu 15 menit, kemudian kita baca ulang balik. Itu triknya, ya. Karena yang dirasakan di kelas 6 yang dari 1 sampai kelas 5 itu adalah literasinya sangat sederhana dan sangat minim sekali untuk memahami cerita. Dia hanya sekedar udah selesai baca, udah tuh apa isi ceritanya, alurnya, kronologisnya nggak tahu. Nah, jadi bukan itu sekarang yang dibentuk lagi di kelas 6. Jadi itu strategi triknya sebelum pembelajaran itu 30 KBM baca cerita apa saja yang penting literasinya dan itu berjalan. Kemudian guru memfollow up apa yang membaca tadi bisa kamu presentasikan, kamu ceritakan teman-teman. Kalau untuk yang numerasi bisa kita bikinkan sebuah cerita yang berkaitan dengan matematika. Itu dalam strategi pembelajaran. Itu juga dengan anak-anak yang misalnya apa ya, yang unik dalam berpikir, masih ada juga yang belum membaca lancar ya. Itu sebelum pembelajaran ya jangan belajar dulu. Minimal target sebulan menunjukkan ya. Setelah itu baru diajak dia berpikir. Cuma masalah membaca ini sekolah ini ya jadi kita sebagai seorang guru harus strategi trik untuk meningkatkan program pembelajaran. Yaitu selain literasi dan media pembelajaran guru, ya sekarang ini harus lebih cenderung banyak digital. Lagi menggunakan digital media untuk pengembangan dengan media itu anak tariknya belajar semakin meningkat. Itu salah satu strategi. Itu penjelasan. Dan terakhir ada nih Bu, tips biasa Ibu berikan kepada calon-calon guru. Nah, supaya bisa menjadi guru yang sangat bisa peduli kepada siswanya. Ibu apa yang harus Ibu kasih saran atau tips untuk guru-guru masa depan? Ya, ini ya saran ya pengalaman yang pertama adalah kalau ia ingin menjadi guru mesti yang profesional satu. Semua langkah yang kita kerjakan adalah bermotivasi karena Allah ikhlas. Yang kedua, kita lebih banyak ya menjiwai bersahabat dengan anak-anak SD di kelas ini. Kita pahami karakter dia, ya. Kemudian kalau dia kita kasih solusi. Karena zaman sekarang bahasanya udah berubah. Semua perlu. Yang ketiga, triknya kuasai modul dan gunakanlah anti digital. Jadi jangan itu dia betul fungsi dalam mana itu bola, ya banget bola. Karena nanti kalau hanya mempersepsi bola adalah bulat, asumsi si A si B bulatnya itu tidak bisa dipastikan betul. Tetapi kalau udah dibawa contohnya bola ini
baru sama persepsi. Jadi anak SD itu butuh yang konkret, ya. Nanti setelah itu dia lebih abstrak, kemudian perspektifnya tadi akhirnya kuasai modul plus digital plus jadilah guru yang inovatif, yang kreatif, dan yang bisa memberikan produk pemecah masalah bagi sekolah masa pastinya. Itu yang penting ditekankan ke apalagi yang PPS sekarang ini ditekankan kalau kemudian niat jadi seorang guru, ya, bukan pekerjaan yang bernilai ibadah. Tapi tadi satu tipsnya, ya, lakukan semua kegiatannya hanya karena Allah. Yang kedua, ya, jadilah mitra. Nah, pasti itu makanya kita ayomi, kita konselingkan, ya, kalau ada problem di rumah kita bantu solusi yang disesuaikan. Yang terakhir adalah, ya, kuasai materi modul digital, kemudian kreatif, inovatif. Itu yang perlu sekarang zaman mereka belajar. Kita belajar itu pendidikan zaman. Mungkin penjelasannya. Ibu, terima kasih Bu untuk wawancara kami sampai di sini, dan semoga apa yang disampaikan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi kami dan semoga guru-guru dari masa depan.